Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nama Wahyu Retno Sawitri. Kelas A28. NIM 22811311352. Mahasiswi PJJ-PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada pertemuan kali ini akan membahas tugas UTS mata kuliah usul fikih. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian usul fikih. Menurut Tajuddin As-Subaghi, usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat global, sedangkan menurut Wahab Halaf secara khusus menekankan usul fikih sebagai kaidah atau metode istimbal hukum Islam. Dengan metode ini, maka seorang mujtahid akan dapat menggali hukum-hukum fikih yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usul fikih secara terminologi merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum fikih. Atau bisa diartikan bahwa usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasannya merupakan cara untuk menemukan hukum-hukum syara' yang amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Objek usul fikih secara umum mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, hukum-hukum kuli yang bersifat umum, misalnya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah dalam pembahasan yang masih bersifat global. Yang kedua, dalil-dalil ijmali yang bersifat global, misalnya am, has, mutlak, muqayyad, qiyas, ijma, dan sebagainya. Yang ketiga, kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syar'i. Periode usul fikih terbagi menjadi 4, yaitu masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in, dan masa imam mazhab. Pada hakikatnya, usul fikih ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, ilmu ini masih berupa praktek dan belum berupa teori yang disusun dalam kitab-kitab. Bahkan, ilmu ini lahir sebelum fikih, karena ilmu fikih ada setelah adanya usul fikih. Pada masa sahabat radhiyallahu anhum, permasalahan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya mulai bermunculan. Terputusnya wahyu dan wafatnya Rasulullah SAW menjadikan permasalahan tersebut tidak bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Oleh karena itu, para sahabat berusaha keras menyerahkan segenap pikirannya beristihad untuk menjawab status hukum pada permasalahan tersebut. Karena hal itu, ilmu usul fikih semakin berkembang. Pada masa tabi'in, istinbat hukum semakin meluas, dan mereka menetapkan suatu hukum menggunakan metode yang berbeda-beda. Ada yang dengan metode qiyas, maslahah, amal ahli Madinah, dan lainnya. Pada masa inilah mulai muncul corak fikih yang berbeda di antara dua kota, Madinah dan Irak. Pada masa Imam Mazhab rahimahumullah, perbedaan aliran fikih semakin tampak, terlebih di masa Abu Hanifah dan Imam Malik. Pada masa Imam Syafi'i, semakin banyak perdebatan antara kedua kubu mazhab fikih. Oleh karena itu, beliau belajar langsung kepada Imam Malik dan kepada salah satu murid Imam Abu Hanifah. Dengan ilmu pengetahuan yang luas itulah, beliau menyusun secara sistematis metode kerangka berpikir yang harus ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Ar-Risalah. Selanjutnya, hukum menurut ulama usul fikih atau usuliyun adalah perintah Allah yang berisi berbagai jenis instruksi, berisi perintah, larangan, anjuran, pemilihan ketetapan yang berlaku untuk individu yang memiliki kewajiban dalam Islam, yaitu orang-orang mukallaf.
Contohnya seperti perintah Allah tentang mendirikan sholat dan larangan memakan harta orang lain. Sedangkan hukum menurut ulama fikih atau fuqaha adalah sifat yang menunjukkan pengaruh atau akibat yang timbul dari perintah Allah terhadap mukhalaf, seperti wajib, haram, sunnah, mubah. Seperti contohnya, wajibnya sholat sebagai pengaruh dari perintah Allah yang menyuruh mendirikan sholat, dan haramnya memakan harta orang lain sebagai pengaruh dari larangan Allah memakan harta orang lain. Yang keempat, hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan, seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan hukum wadi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain, seperti sebab atau ilat, syarat, mani, sihoh dan batil, azimah dan ruksoh. Al-Quran kalamullah merupakan sumber hukum yang utama dalam syariat Islam. Artinya, Al-Quran menjadi rujukan pertama dalam pengambilan dalil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam dari dalil yang lain. Namun, apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan dalil yang menerangkan permasalahan tersebut, maka sumber hukum selanjutnya adalah as-sunnah atau al-hadis. Sebagai umat Islam, hendaknya kita merujuk kepada kedua sumber hukum tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian as-sunnah atau al-hadis. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.